Halo Friende, selamat datang di kota Lorach, Jerman. Kali ini kita akan kenalan dengan sobat baru dari Lorach. Si cantik ini namanya Dara Karina atau biasa disapa Dara. Dan di sebelahnya sang suami, Manuel. Dara sekarang bekerja di Swiss dan tinggal di Jerman, sobat. Kok bisa ya, kerja di Swiss dan rumah di Jerman? Ternyata hal itu biasa bagi penduduk Lorach. Kerja di Swiss, sorenya main ke Perancis dan pulangnya ke Jerman. Karena kota yang jaraknya 868 km dari Berlin ini terletak di perbatasan antara Swiss dan Jerman. Saking serunya perbatasan tiga negara ini, sampai ada monumennya loh. Monumen ini berdiri tepat di tengah sungai Rhine di wilayah Swiss. Nah lo itu sekarang Dara udah ada di depan monumen Dreiländereck. Jadi monumen ini adalah monumen perbatasan tiga negara yaitu Jerman, Swiss, dan Prancis. Nah posisi monumen ini ada di kota Basel di Switzerland. Tapi karena kota Basel dan kota Lorach di mana aku tinggal itu sangat dekat, jadi seperti monumen ini tuh kayak bagian dari Lorach. Gak apa-apa ya, Swiss Jerman numpang dikit. Nah, kalau mau tahu cerita Dara lagi tentang perbatasan tiga negara ini, ikuti terus keliling dunia karena sekarang Dara mau ngajak jalan-jalan ke hutan Black Forest di Jerman. Black Forest, kayak nama kue ya? Kenapa jadi berasa lapar ya sobat keliling dunia? Black Forest atau Schwarzwald letaknya nggak jauh dari Lorach, hanya 1,5 jam lebih mengendarai mobil. Cuma yang nggak akan berasa kalau disuguhi pemandangan cantik seperti ini. Setuju nggak sobat? Nah Leute, sekarang kita lagi on the way ke Black Forest. Nah ya jadi, dan seperti yang kalian lihat, aku itu udah ganti baju karena temperatur di Black Forest itu jauh lebih rendah dibandingkan di area-area lainnya. Jadi lebih dingin gitu. Tapi kalau kalian lihat Manuel itu gak ganti baju ya, soalnya kulitnya dia agak kayak badak gitu, tebel gitu ya. Tapi kalau aku kan karena kita orang Indonesia nggak terlalu kuat dingin, jadi aku selalu prepare sweater dan jaket lebih tebal. Kok tutup sih loket karcisnya? Bisa nggak tuh kita masuk, Dara? Karena jiwa petualangan sobat keliling dunia sudah mulai bergejolak. Oke Loika, kita udah nyampe di mau tempat masuk untuk ke waterfallnya, tapi tutup karena nggak tahu, mungkin karena cuacanya juga kurang baik karena lagi hujan dan gerimis. Seperti yang kalian lihat, ini tempat masuknya dan tutup. Tapi kita mau coba, mungkin kita bisa lihat dari atas dan nggak perlu pakai tiket. Yuk. Ya, karena gerbangnya nggak dibuka, Dara dan Manuel jalan-jalan cantik aja di sekitaran air terjun Triberg yang terkenal di Jerman. Biar sobat keliling dunia juga nggak kecewa, ya kan? Sekarang Dara udah ada bener-bener di dalam Black Forest hutannya. Nah kalau kalian lihat dingin banget, lembab, terus kayaknya perasaan misteriusnya tuh kayaknya gimana gitu. Jalannya licin banget. Jadi sebenarnya Dara juga punya cerita agak sedikit lucu ya tentang waterfall di Jerman. Jadi kalau kalian lihat juga tadi di plang di depan, Triberg Waterfall ini kan katanya tertinggi di Jerman. Tapi setelah aku research nih, yang tertinggi di Jerman itu bukan Triberg, tapi Triberg itu salah satu tertinggi. Yang paling tinggi itu ada namanya Rosbachfall di Bavaria. Jadi agak lucu juga ya, mereka itu mengklaim satu sama lain itu waterfall tertinggi di Jerman itu yang mana. Nah jadi nggak apa-apa ya, sedikit aja kita lihat waterfall ya. Tapi dari sini juga kelihatan udah sangat bagus ya dan cantik banget dengan salju-saljunya juga. Nah
Nah Loite, jadi aku baru menyadari, jadi di sini memang ternyata masih boleh, tapi untuk naik ke atas lebih tinggi itu ditutup di sini. Nah, karena dia bilang katanya sign-nya adalah itu agak licin dan jadi berbahaya. Okay. Yeah. Come on. Cantik banget ya air terjunnya. Sampai bukan hanya Dara dan Manuel yang nekat masuk ke Black Forest demi lihat air terjunnya, tapi juga ada yang lain. Ternyata bukan hanya orang Indonesia aja yang punya rasa ingin tahu yang tinggi, wong Jerman juga sama. Jadi Loite, kan sebenarnya ini ditutup ya. Tadi aku sama Manuel juga udah agak-agak takut mau masuk sini. Ternyata masih ada orang juga yang masuk sini. Lihat deh. Ternyata sama aja kayak orang Indonesia, agak-agak menabrak aturan gitu ya. Saking populernya jalan-jalan di Black Forest sebagai tujuan wisata, sampai pemerintah setempat bikin pelang petunjuk gerakan olahraga. Wajib dicoba nih, kali aja pulang jadi turun 5 kg. Hihi. Nah, jadi di sini kalian bisa mengikuti gerakannya ini. Jadi sebenarnya di sepanjang jalan ini banyak pelang seperti ini dan kalian bisa mengikuti untuk olahraga setiap spotnya. Nah, di sini juga mereka kasih tahu untuk pemula dan untuk yang sudah jago gitu ya. Kalau yang pemula cuma sampai 8 sampai 12 kali pergerakan dan yang sudah jago bisa 15 sampai 20 kali gerakan. Nah, seperti yang kalian lihat, sekarang aku mau coba ikutin nih ya. Jadi untuk pemula 3 kali dan untuk yang udah jago lah ya 5 kali. Jadi aku mau coba 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Steam dance? Ya. Nah, jadi dari waterfall itu di sini kita bisa ada jalan lain untuk jalan-jalan ke daerah hutannya. Nah, sekarang kita lagi mau jalan-jalan ke bagian hutan Black Forest. Berbeda dengan Indonesia, warga Jerman sudah sadar banget pentingnya menjaga sumber air. Jadi mereka nggak sembarangan buang sampah dan pakai sabun di sungai. Begitu juga di Black Forest. Saking terjaga kualitasnya, air sungai langsung bisa diminum loh. Jadi pengen kan ngerasain air langsung dari mata airnya. Jadi Manuel mau tetap ambil airnya dari sumber air terjun ini. Wow. Dia bilang enak. Sobat keliling dunia, seenak-enaknya jalan-jalan di Black Forest. Sebenarnya hutan ini tersimpan misteri yang diungkapkan dalam cerita-cerita legenda rakyat Jerman. Lah, kok jadi serem ya sobat? Nah, jadi di dalam cerita mereka, Black Forest itu dikatakan tempat tinggal bagi penyihir, manusia serigala, dan kurcaci. Oh my god, gue takut. Bahkan, tak jarang pada zaman dulu sering terjadi peristiwa aneh dan mengerikan di Black Forest. Tambah serem-serem gimana gitu kan jalan-jalan di Black Forest? Kalau masih pengen tahu lanjutan cerita tentang hutan kelam ini, saksikan terus petualangan Dara di Keliling Dunia Trans 7.